Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya Siti Ruqoyah akan menjelaskan tentang materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yang dimana saya mengambil judul dengan judul Bagaimana Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana atau Profesional. Yang A yaitu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Program Sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidik menengah atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Konsep warga negara adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti pada zaman Yunani kuno yang meliputi angkatan perang, artis, dan ilmuwan. Dan menurut undang-undang yang berlaku saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mereka dapat meliputi TNI, Polri, petani, pedagang, dan profesi serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang. Selanjutnya yaitu yang B, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan. Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Pada tahun 1930-an, organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Secara umum, organisasi-organisasi tersebut bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan adalah negara yang mandiri, yang lepas dari penjajahan dan ketergantungan terhadap kekuatan asing. Akhirnya Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan panjang, pengorbanan jiwa dan raga. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proses perjuangan untuk menjaga eksistensi negara-negara mencapai tujuan nasional sesuai cita-cita para pendiri negara bangsa. Belum selesai, bahkan masih panjang. Oleh karena itu, diperlukan adanya proses pendidikan dan pembelajaran bagi warga negara yang dapat memelihara semangat perjuangan kemerdekaan, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air. C. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi. Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan. Kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan konstitusi yang berlaku. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan, perkembangan zaman, dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup.
era demokrasi dan lingkungan hidup, era globalisasi yang begitu cepat dalam bidang informasi, mengakibatkan perubahan tatanan kehidupan warga negara. Utamanya, peserta didik kecenderungan warga negara ada dua, yakni positif dan negatif. D. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Berdasarkan analisis ahli ekonomi yang diterbitkan Kemendikbud 2013, akan mendapat bonus. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan negara lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Semuanya sangat tergantung kepada bangsa Indonesia sendiri. Demikian pula untuk masa depan pendidikan kewarganegaraan sangat ditentukan konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntukan kemajuan bangsa, bahkan yang penting lagi akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat 2 huruf B dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Dikatakan mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencangkup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ada sejumlah istilah yang digunakan sejumlah negara, menunjukkan bahwa setiap negara menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan meskipun dengan istilah yang beragam. Terakhir yaitu E. Rangkuman hakikat pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, secara etimologis, pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi jiwanya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Yang kedua, secara yudiris, pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang ketiga, yaitu secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, pengetahuan berbangsa negara sesuai demokrasi konstitusional. Yang kelima, yaitu secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis dilakukan pada tataran sosial kultural oleh pemimpin di masyarakat yang mengajak mencintai bangsa negara tanah air. Dan yang keenam, yaitu pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan perintah serta tantangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, yaitu pendidikan kewarganegaraan Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.